Learn more, do better, and change ahead. Kuliah Milenial, let's begin the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki. Saya akan menyampaikan materi. Tentunya saya mohon izin kepada Bapak Yanuar. Saya akan menyampaikan materi manajemen kinerja. Nah, kita akan membahas mengenai tools dari manajemen kinerja sendiri, yaitu memakai alat ukur balance scorecard. Seperti yang teman-teman ketahui, setiap perusahaan, badan usaha, maupun pemerintahan tentunya memiliki sebuah tujuan organisasi, di mana setiap badan usaha atau organisasi itu tentunya tidak sendiri, memiliki beberapa pegawai atau secara bersama-sama dalam mencapai visi, misi, maupun tujuan dari organisasi tersebut. Tentunya selain itu, perusahaan juga mempunyai tantangan ataupun persaingan demi kelangsungan dari perusahaan itu sendiri. Untuk itu, si perusahaan haruslah memiliki sebuah strategi atau yang namanya strategi organisasi yang tentunya dapat diukur, yaitu menggunakan alat ukur balance scorecard yang mau akan kita bahas. Jadi, kenapa kita harus memakai balance scorecard? Tentunya dari apa yang sudah kita kerjakan, apa rencana terbesar yaitu strategi perusahaan atau business plan, visi, misi, tujuan, falsafah suatu organisasi itu akan kita ukur yang telah kita kerjakan itu apakah sudah sesuai mencapai visi, misi, tujuan maupun strategi dari perusahaan itu sendiri. Ya, tentunya alat ukur ini dianggaplah sebagai alat ukur yang efektif untuk kita sebagai pedoman atau acuan untuk mengukur kinerja pada sebuah organisasi. Kita langsung saja masuk ke materi. Kita ke slide ya, balance scorecard. Saya tidak akan menjelaskan sejarah banyak mengenai balance scorecard. Tentunya di tahun 90 ini Bapak Norton sama Robert S. Kaplan, beliau ini yang mencetuskan si balance scorecard ini sendiri. Di mana di tahun 93 beliaunya juga sudah menerbitkan buku dan ada pembaruan-pembaruan di tahun 96. Dia juga sudah manajemen sistem balance scorecard ya, kemudian 2001, 2004, 2006 itu juga semuanya sudah ada buku-bukunya. Silakan kalau teman-teman mau membeli atau mau belajar lebih lanjut silakan. Kita pahami dulu mengenai balance scorecard. Balance itu apa sih? Berimbang. Nah, artinya keseimbangan antara performa keuangan dan non-keuangan. Inilah yang membedakan si zaman tradisional dulu dengan yang sekarang atau dengan balance scorecard ini. Kalau dulu dia hanya melihat perspektif dari keuangan saja, tapi kalau balance scorecard ini menggunakan keuangan dan non-keuangan. Tentunya performa jangka panjang dan jangka pendeklah itu yang bersifat internal maupun eksternal. Scorecard sendiri apa? Ya, artinya kartu skor, di mana digunakan untuk mencatat skor performa seseorang. Kartu skor ini juga untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di masa mendatang. Jadi ada yang namanya program yang nanti akan kita buat dalam mencapai sasaran atau tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian balance scorecard sendiri itu apa? Yaitu sebuah konsep manajemen untuk membantu menerjemahkan strategi ke dalam tindakan. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya semua perusahaan itu memiliki strategi jangka panjang yaitu Renstra, visi, misi, tujuan maupun falsafah di mana akan disederhanakan atau akan menggunakan konsep manajemen yaitu balance scorecard ini namanya. Ya, bukan lebih dari sekadar suatu sistem, yaitu merupakan suatu sistem manajemen strategik yang dipakai di perusahaan. Kebetulan di perusahaan di tempat saya bekerja juga sudah menggunakan balance scorecard ini. Makanya nanti sedikit banyak kita akan sharing bagaimana sih cara membuatnya, bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya, dan apa yang tindak lanjut atau feedback yang kita peroleh dari pengukuran kinerja itu sendiri.
BSC sendiri sejak tahun 93 tadi di depan sejarahnya sudah saya sampaikan, sudah dipakai untuk sebagai alat pengukuran yang tentunya sangat berpengaruh pada abad ke-20 yang disebut balance scorecard. Di dalam sebuah perusahaan, organisasi, baik itu pemerintahan maupun swasta, tentunya memiliki sebuah visi, misi, tujuan, strategi, proses bisnis, tupoksi, dan dijabarkan di uraian tugas atau job desk, di mana ada level-level struktur, ya organisasi, unit kerja, dan level jabatan. Kalau di level jabatan kita biasa menyebutkan sebagai Key Performance Indicator atau KPI atau IKK. Kemudian untuk yang di unit ada sasaran kinerja unit atau IKU, ya. Kemudian untuk di level organisasi itu ada sasaran kinerja organisasi atau IKU. Nah, dari keseluruhan ini bagaimana cara membangun sinergi tugas dan atau kinerja secara berkesinambungan tentunya, ya. Makanya kita membutuhkan sebuah tool, sebuah penyederhanaan dari segala linking vision dari perusahaan itu sendiri atau visi misi tujuan perusahaan sendiri itu menggunakan balance scorecard. Perkembangan terkini balance scorecard yaitu sebagai sistem manajemen strategik yang dimana sangat efektif dipakai. Mulai dari perumusan perencanaan POAC, sekali lagi apapun karena kita seorang manajer, tentunya POAC, planning, organizing, actualing, dan controlling, sekaligus kita tambah evaluasi, itu harus selalu kita pakai, termasuk manajemen kinerja itu sendiri. Mulai dari perumusan, perencanaan, penyusunan, sampai implementasi, feedbacknya, pemantauannya, apa yang harus dilakukan atau evaluasi, itu semuanya harus runtut dan harus kita laksanakan. Nah, tadi sudah kita ketahui balance scorecard itu apa. Kenapa kita harus pakai balance scorecard? Nah, balance scorecard itu sendiri ada 4 pendekatan atau 4 aspek atau 4 perspektif yang dipakai dalam balance scorecard itu sendiri. Yang pertama dari aspek finansial atau keuangan, dari perspektif customer atau pelanggan, perspektif kegiatan operasional, dan yang terakhir pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspektif. Kita akan bahas satu persatu mulai dari perspektif keuangan. Prosesnya sendiri apa balance scorecard itu sendiri? Yang pertama kita identifikasi, tadi itu sudah kita jelaskan, tujuan, sasaran, visi, misi, program, organisasi, semuanya harus dibuat terlebih dahulu oleh seorang pimpinan atau si pemilik dari perusahaan tersebut. Kemudian merumuskan pengukuran setiap jenjang manajerial, kemudian pelaksanaan pengukuran dan monitoring atau evaluasi sistem pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan. Aspek kinerja atau perspektif apa dari balance scorecard? Perspektif yang pertama yaitu mengenai perspektif keuangan, di mana judulnya keuangan, makanya kita berorientasi kepada keuangan, melihat dari sudut profitabilitas atau ketercapaian target. Nah, bagaimana dengan di sistem pemerintahan? Pemerintahan itu sendiri seperti teman-teman ketahui harus mengacu pada 3E, efektif, efisien, dan ekonomis. Karena si pemerintahan itu mengedepankan pelayanan publik, maka nanti kita lihat dari tujuan organisasinya itu sendiri. Nah, apa sih yang bisa dilihat dari perspektif ini? Kita didasarkan faktor-faktor seperti sales growth atau pertumbuhan, kemudian ROI atau return of investment, operational system and cash flow. Menurut Kaplan dan Norton sendiri, balance scorecard itu tetap mempertahankan ukuran finansial sebagai suatu ringkasan penting kinerja manajerial dan bisnis. Jadi jangan khawatir ketika pemerintahan pun ini itu juga dipakai balance scorecard. Dari Kementerian Keuangan itu juga memakai balance scorecard. Dia malah sudah ada PP-nya, sudah keluar. Yang kedua menggunakan perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan sendiri itu cenderung kepada kepuasan pelanggan. Ini karena perspektif pelanggan, jadi kita
melihat kepuasan yang tidak terpenuhi untuk mencapai kepuasan itu sendiri. Faktor lain seperti customer retention atau retensi pelanggan, termasuk customer profitability dan market share. Nah, ini untuk bagian atau skema atau flowchart-nya ya. Tadi ada profitability, ada market share, customer retensi, customer acquisition. Market share itu sendiri di mana untuk menggambarkan proporsi bisnis di pasar, baik itu jumlah pelanggan maupun jumlah volume unit penjualan. Retensi yang pasti untuk membina hubungan baik, mempertahankan pelanggan. Customer akuisisi yaitu sebagai keberhasilan perusahaan dalam menarik si pelanggan. Kepuasan pelanggan yang tentunya menilai tingkat kepuasan pelanggan itu sendiri. Profitability tentunya kita menghitung dapat melihat laba atau perolehan profit dari perusahaan. Value proposition tentunya pendorong terciptanya loyalitas pelanggan sehingga terciptanya retensi pelanggan atau mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu perspektif bisnis internal, di mana tujuannya yaitu sebagai perspektif keuangan, di mana si manajemen itu bisa melihat dari bisnis internal itu proses apa yang kita bisa kerjakan dari internal, yaitu proses inovasi maupun operasi. Inovasi itu sendiri yaitu kita bisa mengembangkan baik itu sarana, prasarana, kemudian inovasi produk ya yang akan kita jual. Operasi sendiri ya tadi ya sarpras, sarana dan prasarana, di mana untuk menghasilkan sebuah produk ataupun jasa yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari pelanggan itu sendiri. Perspektif yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana faktor-faktor ini yang berhubungan dengan teknologi, kemampuan dan keahlian, pengembangan pegawai, sistem dan prosedur, kemudian tujuannya dari perspektif ini sendiri yaitu pembelajaran dan pertumbuhan dari faktor pengembangan pegawai. Ada kapabilitas kinerja, kapabilitas sistem informasi, dan motivasi pemberdayaan dan keselarasan. Untuk kapabilitas pekerja di mana kita bisa melakukan pengukuran dipengaruhi oleh kompetensi staf, yaitu kepuasan pekerja, retensi, produktivitas pekerja. Kepuasan ini kita juga bisa menilai dengan berbagai bentuk seperti survei, wawancara. Retensi itu kita gimana menciptakan loyalitas pegawai, prosentase angka turnover atau keluar masuknya pegawai atau pekerja itu menjadi tolak ukur dari retensi pekerjaan. Produktivitas pekerja yaitu merupakan suatu ukuran hasil peningkatan keahlian pekerja, inovasi seperti pengembangan kompetensi atau pelatihan. Untuk SIM sendiri, sistem informasi kapabilitas itu di lingkungan bisnis ya. Si manajemen membutuhkan suatu informasi di mana yang berhubungan dengan finansial, proses bisnis, informasi pelanggan maupun pemenuhan kebutuhan yang mendukung tercapainya sebuah perusahaan. Motivasi employee alignment atau motivasi pemberdayaan dan keselarasan ini ditujukan untuk masing-masing pekerja di mana untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Kita masuk ke contoh balance scorecard sendiri ya. Format untuk pengukuran tercapainya sasaran atau balance scorecard itu sendiri biasanya mencakup perspektifnya, kemudian sasaran strateginya, rencana tindakan, target, realisasi. Nanti untuk evaluasi ditambahkan evaluasi target, realisasi, sama mungkin bisa di PDSA atau plan to action untuk perencanaan selanjutnya. Keempat perspektif ini dimasukkan mengacu pada yang tadi awal kita sampaikan, vision, strategi, visi, tujuan, di mana nanti ada sebuah program
dari unit maupun dari perusahaan yang secara garis besar akan kita kelompokkan dalam 4 perspektif ini. Bagaimana ini contoh saja untuk yang di dinas kesehatan, mungkin mereka perspektifnya dari pelanggan, dari finansial di bawah ya, dari pelanggan, internal, learning and growth finansial, di mana untuk finansial tersedianya dana yang memadai. Untuk learning and growth dia terlaksananya pengadaan surplus, pelatihan, rekrutmen dan rekrutmen pegawai. Tadi saya sudah jelaskan ya, learning and growth itu bisa terlaksanakan pengembangan pegawai atau rekrutmen dari pegawai, atau tingkat turnover retensi, angka turnover atau retensi karyawan. Bisnis internal digunakannya surplus yang canggih, ketersediaan SDM yang terampil. Bagaimana untuk perspektif pelanggan, yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan yang cepat dan murah. Karena ini di dinas kesehatan yang pasti ya 3E, efektif, efisien, dan ekonomis yang harus kita petakan. Tadi 4 perspektif sudah kita masukkan, peta strategisnya sudah kita masukkan. Sekarang kita bobot dari setiap perspektif. Bobot dari setiap perspektif, 4 perspektif ini haruslah ditotal menjadi 100. Bagaimana cara memilah-milah ini? Kita prioritaskan perspektif mana yang harus kita berikan bobot terbesar. Kepuasan pelanggan. Kalau kita melayani masyarakat, kita nggak mungkin kepuasan pelanggan itu misal kurang dari, kita buat targetnya misal kurang dari 80%. Bagaimana kita bisa menilai dari kepuasan pelanggan ini? Kita bisa melakukan menggunakan survei, wawancara langsung, ataupun survei pelanggan. Kalau di rumah sakit, di tempat saya bekerja, kita ada tools yaitu kepuasan pasien, kepuasan pelanggan. Kita hitung mulai dari kepuasan di rawat jalan, kepuasan di IGD, kepuasan di radiologi, kepuasan di rawat inap. Dari semua kepuasan itu nanti kita hitung, baru ketemu berapa target, kita tentukan target, kemudian hasilnya berapa, yaitu realisasi dibagi target, ketemulah hasilnya berapa persen tingkat kepuasan pelanggan atau kepuasan masyarakat di kita. Kalau hasilnya kurang dari 80%, artinya itu kepuasan pelanggan kita tercapai. Kita tapi masuk ke bobot dulu nih ya. Tadi kenapa 20% lebih besar dari yang lain? Ya, karena kepuasan pelanggan ini dianggap lebih prioritas. Kita harus mengedepankan kepuasan masyarakat atau kepuasan pelanggan. Proses bisnis internal, yaitu kita tadi ada pembelajaran dan standar-standar lain. Learn and grow, bisa kita masukkan kompetensi pelatihan, bisa refresh, retensi karyawan, ya, atau turnover karyawan. Keuangan, penyediaan anggaran secara berkala. Bisa juga kalau di tempat saya, karena kita harus menekankan, kalau di pemerintahan mungkin juga sama, menekankan sekecil-kecilnya biaya yang termurah tetapi tetap efektif dan efisien. Bisa untuk perspektif keuangan itu kita isi misal nih, efisiensi pemakaian BHP, efisiensi pemakaian ATK. Kalau di bagian sales mungkin marketing, efisiensi semuanya ada sasaran atau peta strategisnya sendiri. Dihitung dari semua bobot itu mencapai 100. Saya jelaskan sedikit, kita kembali ya, strategis atau sasaran strategis di mana tercapainya tujuan organisasi yang haruslah mencangkup 4 perspektif tadi: keuangan, pelanggan, proses bisnis, pembelajaran, dan pertumbuhan. Keuangan itu tingkat efisiensi, efektivitas. Bisa contoh tadi yang saya jelaskan. Efisiensi pemakaian BHP, efisiensi pemakaian ATK misalnya. Ya. Kemudian di pelanggan itu mengedepankan kepuasan pelanggan. Bagaimana cara kita menilai? Tentunya kita bisa melakukan survei ataupun wawancara.
Perspektif bisnis internal, kita memfokuskan pada operasional pelayanan kita kepada masyarakat. Bisa surplus, bisa inovasi, apa yang bisa kita nilai. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan itu kita fokuskan kepada kompetensi pegawai, pengembangan pegawai, pelatihan pegawai, learning and grow ya. Tadi sudah kita tetapkan bobot, sekarang sasaran strategis. Tadi sudah saya kasih contoh. Ini contoh lagi, misal di bidang pendidikan, meningkatkan kecerdasan siswa. Bagaimana kita cara tahu si siswa ini mencapai peningkatan kecerdasan? Dilihat dari faktor nilai, data, survei. Apalagi bisa, survei juga bisa kita lakukan. Proses bisnis internnya, tercapainya standar kurikulum, meningkatkan efektivitas pembelajaran, meningkatkan kualitas pengajaran, learning and grow, tersedianya akses info, terwujudnya lembaga pendidikan yang profesional, tentunya memiliki kompetensi yang sesuai, keuangan, terpenuhinya kebutuhan pembiayaan. Tadi bobotnya jangan lupa harus 100. Tadi kita sudah menentukan bobot, sasaran strategi, sekarang IGO atau indikator kinerja utama atau target dari setiap sasaran strategis yang tadi kita sudah buat. Ini contoh di pendidikan lagi tadi ya, kita berlanjut. Meningkatkan kecerdasan siswa. Bagaimana kita tahu? Bagaimana apa targetnya? Apa indikatornya? Indikatornya yaitu tingkat kelulusan berdasarkan UAN 80%. Bagaimana kita bisa tahu angka kelulusan bisa 80%? Kita lihat dari data, dari hasil, dari capaian anak-anak ketika ujian. Bisa jadi ujian nasional atau UAN, misalnya tingkat kelulusannya kurang dari 80%, berarti dia tidak mencapai target atau indikator atau target yang sudah kita buat. Terpenuhinya standar kurikulum ya, efektivitas pembelajaran. Indikatornya apa? Terwujudnya jam belajar efektif 8 jam per hari. Jadi tidak boleh di atas atau di bawah 8 jam per hari. Yang selanjutnya di learning and grow, meningkatkan kualitas pengajar dengan indikatornya jumlah guru yang bersertifikat pengajar tingkat nasional. Tentunya dia mengacu pada kompetensi si guru tersebut karena meningkatkan kualitas pengajar. Tersedianya akses info. Apa indikatornya? Ada kelengkapan dan kesegaran informasi. Kemudian terwujudnya lembaga pendidikan yang profesional. Indikatornya apa? Tingkat keyakinan masyarakat terhadap lembaga tersebut atau profesionalisme terhadap lembaga tersebut. Yang terakhir di finansial atau keuangan, terbutuhnya kebutuhan pembiayaan, yaitu persentase penyerapan anggaran yang sesuai dengan kebijakan. Jangan lupa perspektif bobotnya yaitu 100. Sasaran strategi itu dari tadi yang sudah kita tetapkan, kemudian indikatornya apa. Ya, kita agak ke belakang lagi, kita ingatkan lagi, rencana tindakan atau strategi inisiatif atau program kerja RKT adalah kegiatan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Inisiatif strategi merupakan rumusan kegiatan untuk mencapai tujuan, visi, misi maupun tujuan dari organisasi tersebut. Kita tadi sudah ada perspektifnya, bobotnya, sasaran strategisnya, indikatornya apa. Sekarang rencana tindakannya apa? Ya. Tadi sasaran strategisnya dari pelanggan mencerdaskan kecerdasan siswa. Indikatornya tingkat kelulusan 80%. Rencana tindakannya ada monitoring dan evaluasi. Kemudian di proses bisnis tercapainya standar kurikulum, ada kompetensi muatan terwujudnya efektivitas 8 jam per hari, itu nanti rencana tindakannya akan kita lakukan sosialisasi. Untuk learning and grow, gimana untuk indikatornya tadi jumlah guru bersertifikat. Bagaimana? Dengan melakukan diklat sertifikasi pengajar, upgrading tenaga pengajar, dan lain sebagainya. Di keuangan, yaitu penyediaan anggaran. Tetap bobotnya 100, sasaran strategisnya apa, indikatornya apa, rencana tindakan yang akan kita lakukan apa. Barulah ada si target. Ya, targetnya misal Monef tadi 80%.
Sosialisasi 90%. Semuanya target harus berskala angka. Ya, bagaimana yang tidak bisa menggunakan persentase atau angka, misal pelaksanaan diklat bisa dibuat targetnya misal 20 jam per karyawan per tahun. Itu kan sudah data, sudah angka. Misal kalau di bagian keuangan, si sales misal nih, dia melakukan promosi penyediaan aula sebagai alat promosi kesehatan misal. Targetnya 2 kali dalam pelaksanaan. Nah, semuanya harus dapat diukur menggunakan persentase atau angka. Kalau dia tidak bisa digunakan persentase atau angka, kita buat skala. Untuk menentukan angka. Bisa pelaksanaannya atau 1 sampai 3 itu misal nilainya 5, persentasenya 50% misal. 1 sampai 10 berarti 1 sampai 5 50%. Itu semuanya tergantung dari perusahaan. Atau yang paling simpel yang tadi saya jelaskan, misal di learning and grow, dia pelatihan, nggak mungkin kita 1 karyawan kita pelaksananya berapa, itu kita target misal 20 jam per tahun per karyawan. Kalau di bidang rumah sakit kita ada namanya SPM, standar pelayanan minimal, di mana itu sudah ditentukan target dari setiap unit IGD. Misal dia harus melakukan pelatihan 20 jam per karyawan per tahun. Bagaimana kalau tidak memenuhi, ya berarti tidak mencapai target gitu ya. Sekarang setelah target realisasi, baru hasil realisasi itu yang tadi sudah kita hitung, sudah kita nilai, bisa berdasarkan data, angka, kemudian harian, mingguan, kita peroleh datanya, baru nanti kita kumpulkan dari 1 bulan realisasinya berapa. Bagaimana cara menghitung? Yaitu realisasi dibagi target dikali 100%. Baru ketemu skor. Skor nanti penghitungan skor kita hitung tadi ya, realisasi dikali target dibagi 100%. Dari semua target ini semua angka kan. Dari angka ini totalnya 93,50. Baru keluarlah feedback atau rekomendasi. Nilainya kalau di pemerintahan kemarin sudah ada skornya. Berapa sampai berapa baik, berapa sampai berapa sedang, berapa sampai berapa cukup, kurang. Kalau baik berarti dia bisa naik level, dia bisa dilakukan pengembangan, dia bisa penyesuaian gaji, bisa pengembangan, penambahan insentif, dan lain-lain. Gimana kalau skornya kurang? Dia harus dimutasi, misal dilakukan pembinaan, dan lain-lain yang sesuai PP yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Ini hanya contoh aja. Mungkin kalau sudah berbasis sistem, baru kita masukkan di sini. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Pembahasan pada hari ini mengenai balance scorecard. Kita sudah belajar, kita review, kita resume lagi mulai apa itu balance scorecard, kemudian 4 perspektif itu apa aja, contoh dari 4 perspektif itu apa, contoh dari penerapannya itu juga apa, sampai menghitung, sampai skor, sampai kita menghitung target, realisasi, sampai skor, kita hitung, kita total, sampai keluar rekomendasi dan feedback. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.